Sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan, inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang AMA Leadership Summit Inspire, Influence, dan Innovate. Asosiasi Manajemen Indonesia dengan conference yang terbesar kali ini yang diselenggarakan di Surabaya. Narasumber pagi hari ini Bapak Rizky Supriyadi, SEAK MBA. Beliau adalah Ketua AMA Surabaya dan juga sekaligus Ketua AMA Leadership Conference. Juga bersama kami Pak Marvin Adi Santoso. Beliau adalah Creative Director Maru Design, Branding Agency, Co-founder dari Connectpedia, dan Panitia AMA Leadership Summit. Saya sapa dulu kedua narasumber yang luar biasa pagi hari ini. Apa kabar Pak Rizky? Kabar baik, kabar pagi. Semangat. Semangat ya. Pak Marvin, apa kabarnya? Baik. Ya? Semangat pagi. Semangat pagi Pak ya. Senit. Terima kasih sahabat Tribuners, dan AMA Leadership Conference atau AMA Leadership Summit ini dilaksanakan di Surabaya tanggal 13 Oktober 2023. Nah, Pak Rizky Supriyadi beserta Pak Marvin saat ini live bersama kita dari Surabaya. Luar biasa, terima kasih waktunya Pak Rizky dan Pak Marvin. Nah, Pak Rizky, saya ke Pak Rizky. Sekilas tentang Pak conference atau AMA Leadership Summit ini Pak, yang diselenggarakan oleh AMA Indonesia dengan Ketua Conference atau Ketua AMA Leadership Conference ini dari AMA Surabaya, Pak Rizky Supriyadi. Silakan Pak Rizky. Baik, kami dari AMA Surabaya, latar belakangnya mengadakan Leadership Summit adalah karena pelatihan-pelatihan terkait leadership kami lihat itu masih kurang Pak Sianjet. Kebanyakan pelatihan yang ada itu terkait perpajakan, marketing, tetapi sebetulnya bahwa leader, supervisor, manager, bahkan business owner itu pun perlu pelatihan. Bagaimana menjadi supervisor, naik lagi bagaimana menjadi manajer yang baik, bahkan bagaimana menjadi owner itu perlu ilmu leadership. Dan itu kami lihat masih kurang pelatihan yang ada di luar. Dan AMA termasuk ketua kami, Pak Alex Denny, ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk bangsa Indonesia. Bagaimana para pebisnis, business owner maupun CEO dari perusahaan-perusahaan bisa mengatasi kondisi ekonomi saat ini. Setelah pandemi, kondisi ekonomi menjadi semakin berat, belum ada tantangan-tantangan dari luar negeri, maka kita perlu mengadakan Leadership Summit ini. Leadership Summit ini kita mengundang CEO maupun pimpinan-pimpinan perusahaan global yang sudah sukses menurut kita, sehingga kita bisa belajar banyak kepada beliau-beliau yang selama ini mungkin kita melihat di YouTube, di berita, di Instagram. Kalau kita bisa berjumpa langsung dengan beliau, itu akan sangat powerful insight maupun ilmu yang bisa kita serap. Sementara itu Pak Sianjet. Luar biasa ya. Jadi Pak Rizky, leadership kepemimpinan itu sangat penting bagi organisasi ya Pak ya. Apakah itu organisasi kecil, menengah maupun organisasi yang besar, tentunya dibutuhkan kepemimpinan yang mumpuni sehingga bisa membawa organisasi itu bukan hanya maju pelan-pelan ya Pak ya, perlahan-lahan, tetapi bisa maju, bahkan majunya dengan langkah yang sangat cepat sekali. Leadership berpengaruh sangat penting. Nah Pak Rizky, sahabat Tribuners, ini tadi Pak Rizky ada sampaikan bahwa di dalam Leadership Summit ini dihadirkan dengan narasumber yang luar biasa ya Pak ya, dari kalangan profesional, pemilik bisnis, sampai ke narsum yang sekelas apa ya Pak ya, menteri maupun dari gubernur ya Pak ya, dan dari berbagai
kalangan, sehingga diharapkan nanti dapat peserta dapat belajar banyak bagaimana sukses membawa organisasi maju ke depannya. Pak Rizky, penyelenggaranya Pak dari AMA Indonesia Surabaya Pak ya, kali ini dipercayakan di chapter Surabaya untuk melakukan atau melaksanakan conference leadership yang terbesar di Indonesia ya Pak ya. Silakan Pak Rizky. Iya Pak, target kami 500 orang, kami selaku organizing committee, steering committee, pemandu kami tetap dari AMA Pusat Indonesia, dan mungkin saya bisa langsung menyebutkan kira-kira narasumber yang rencana akan hadir adalah yang pertama Menteri Pan-RB Pak Soranas. Kita mengenal beliau reformasi terhadap ASN yang rencananya akan ada work from anywhere untuk PNS sehingga bisa bekerja dari manapun, termasuk juga penilaian kinerja ASN sehingga tidak hanya bekerja jam 9 sampai jam 5, tetapi perlu ada peningkatan pelayanan. Dan Ketua AMA Indonesia yaitu Pak Exeni, Deputi Pan-RB juga akan sharing bagaimana leadership, kaitannya beliau dulu juga mengembangkan jalan tol, perubahan dari pembayaran tunai menjadi online itu tentu tidak mudah untuk merubah organisasi yang besar menjadi teknologi dengan e-money tersebut. Kemudian kita juga akan menghadirkan pimpinan CEO Suara Surabaya. Kita mengenal bahwa media sosial, media massa, koran, radio saat ini menghadapi tantangan yang besar. Di Surabaya, radio Suara Surabaya cukup menguasai pasar untuk radio. Bahkan masyarakat di Surabaya sangat mencintai radio tersebut. Jika mati 5 menit saja Pak Sianget, itu masyarakatnya yang komplain, kenapa kok mati, jangan sampai mati. Kalau bisa 24 jam malam hari pun radio tersebut harus menyala. Itu kan berarti perlu pemimpin yang bagaimana bisa menciptakan seperti tersebut. Kemudian ada Pak Daniel Surya, dia adalah CEO dari Wir Group. Kalau dulu kita teknologi yang booming adalah mesin, kemudian komputer, aplikasi, menurut beberapa narasumber yang sharing di seminar-seminar AMA, ke depan dunia ekonomi itu akan menjadi dunia virtual, metaverse. Itu yang sekarang sedang digarap oleh oleh Pak Daniel Surya, sehingga kita harus melihat seperti apa dunia metaverse tersebut dan peluang apa yang bisa dari kita masing-masing bisnis bisa memanfaatkan hal yang baru tersebut. Seperti Pak Sandi sampaikan tadi malam Pak, kalau kita berpikir lagi bagaimana membuat aplikasi, software, itu sudah ketinggalan. Tetapi bagaimana kita bisnis kita bisa virtual ke depannya dengan metaverse, itu kita akan on time, akan bisa menangkan persaingan. Sementara itu pembicara yang lain. Luar biasa Pak Rizky, kalau dilihat dari narasumbernya ya, ini adalah narasumber yang sudah sangat kompetens di bidangnya, dan kita bisa belajar banyak dari narasumber yang dihadirkan, termasuk ada gubernur ya Jawa Timur yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman sebagai menteri maupun sebagai pemimpin daerah, luar biasa. Dan kemudian ada Menpan RB, ketua deputi Pan RB, ada Pak Alex Denny yang juga ketua AMA Indonesia, yang memberikan support luar biasa terhadap reformasi di birokrasi ini, sehingga 2045 ini nanti kita akan mendapatkan sebuah kesempatan emas ya, akan menjadi negara maju dan akan menjadi kebanggaan dunia tentunya. Dan saat ini kita belajar banyak dari leadership yang sudah mumpuni ini, sahabat Tribuners. Kapan lagi bisa kumpul, belajar, dan bahkan diskusi ya dengan para CEO top ini secara live ya, secara live, hanya dilakukan secara onsite ya Pak Rizky ya, hanya secara offline ya di Wisma Hotel di Surabaya ya. Nah, target kita 500 peserta, dan itu C-level, artinya CEO,
business owner, manager itu yang akan datang, sehingga kita juga bisa bernetworking dengan 500 peserta yang level atas tersebut, Pak Sian. Kalau online, kita akan tidak mendapatkan ambience tersebut. Ya, jadi Sobat Tribuners, kapan lagi kita bisa memiliki kesempatan untuk jumpa bersama CEO top dan pemimpin yang sudah teruji, terbukti membawa perkembangan luar biasa bagi institusi maupun perusahaan ya. Kita bisa belajar langsung dan mendengar langsung, bisa mendapatkan auranya ya secara langsung. Segera daftarkan, nanti akan di-share linknya bersama sahabat Tribun dan semuanya. Pak Rizky, saya izin ke Pak Marvin sebagai penyelenggara juga ya dari Connectpedia. Kira-kira Pak Marvin, apa yang membuat leadership summit ini menjadi sesuatu yang istimewa? Wah, ini kalau ngomongin istimewa nih, Surabaya pasti kota yang istimewa. Bagi Tribuners di sini mungkin yang belum pernah ke Surabaya juga bisa menjadi satu kesempatan sekaligus sambil networking juga dengan para orang-orang yang top. Di sini ada C-level semua, dari gubernur, menteri hingga para narasumber yang luar biasa. Di situ Bapak Ibu atau Tribuners di sini bisa networking juga. Selain itu juga bisa menikmati kota Surabaya. Ya, ini kalau misalnya belum pernah ke Surabaya, sekalian bisa join. Dan yang paling utama kalau kita lihat dalam sebuah seminar itu, selain dari materi narasumber yang Surabaya yang sangat luar biasa, tentu saja sesi networking di mana kita sudah menyediakan space. Jadi ada beberapa space atau beberapa jam yang khusus digunakan untuk networking, terutama nanti di akhir sesi di mana kita bisa sharing-sharing dengan para orang-orang lain atau mungkin para tamu dan para orang-orang yang sudah datang di sini, mungkin dari berbagai chapter dari AMA Indonesia ya. Kalau tidak salah kan AMA Indonesia punya 14 chapter di seluruh kota. Sehingga itu kalau dikumpulkan di Surabaya ya itu kan menjadi salah satu hal yang unik, karena kita bisa networking bukan hanya lintas di dalam satu kota aja, tapi bisa lintas kota. Dimana kalau kita di lintas kota ya kita bisa mengekspand networking kita lebih jauh, lebih banyak daripada sebelumnya. Menarik Pak Marvin. Jadi sahabat Tribuners, Pak Marvin adalah penyelenggara ya Pak ya, bersama dengan Amas. Kita partnership, jadi Connectpedia sekarang berpartnership dengan AMA Surabaya, di mana kita membantu all out ya, kita secara all out membantu penyelenggaraan AMA Leadership Summit ini supaya sukses gitu. Luar biasa Pak Marvin. Cerita sedikit tentang Connectpedia Pak. Jadi Connectpedia mungkin kalau Tribuners belum tahu, jadi Connectpedia adalah sebuah komunitas yang berfokus kepada pengembangan skill, terutama dari para pengusaha maupun para konsultan. Jadi mungkin agak sedikit beririsan dengan AMA, tapi kita banyak member kita kebanyakan memang kalau di Surabaya terutama, karena kan kalau AMA di satu Indonesia ya. Kalau kita AMA Surabaya itu kita di Connectpedia itu fokusnya di para konsultan dan para family business, terutama di Surabaya dan Jakarta. Jadi masih dua itu. Tapi mostly yang paling banyak pasti di Surabaya, karena home base kita betul-betul ada di Surabaya gitu. Kita juga rutin mengadakan seminar rutin untuk para konsultan dan para pengusaha lokal di Surabaya. Dan kita juga sering collab, terutama kemarin ya, tadi malam kita collab dengan AMA Surabaya, juga mengadakan seminar bersama yang tadi malam baru selesai jam 10 ya Pak Rizky ya. Dari jam 6 sampai jam 10 untuk mengadakan seminar tadi malam. Luar biasa. Gitu. Jadi Connectpedia ini sudah teruji ya Pak ya, membuat event-event besar di Surabaya, dan pasti event ini juga akan berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya sukses ya, dengan jumlah peserta yang sangat antusias ya. Bahkan dengar kabar dari Pak Marvin itu VVIP ada terbagi, VVIP, VIP, dan regular ya. VVIP bahkan sudah sold out semuanya ya Pak. Iya betul. Ya. Jadi kalau ngomongin nanti kalau misalnya Tribuners tertarik, di sini sebenarnya kita bagi 3 tipe. Ada VVIP,
VIP dan reguler. Dimana kalau VVIP kita punya sesi mingling khusus dengan para narasumber ya, jadi mungkin bisa dinantikan kalau memang Bapak Ibu tertarik, Tribuners tertarik, bisa juga join kita di kelas yang VVIP. Bedanya apa sih? Ya kalau misalnya reguler kita fokus biasanya menerima materi, networkingnya dengan sesama reguler yang lain, karena peserta kita banyak ya, kurang lebih 500 orang. Kemudian kalau VIP kita kelasnya ada di bawahnya VVIP. Fokusnya kita kebanyakan memang bisa melakukan networking juga di VIP row. Dan yang menarik di sini adalah kita memiliki yang namanya awarding. Jadi kita punya SDG Award, jadi Sustainable Development Award, di mana kita sebagai penyelenggara di sini pada saat hari H 13 Oktober itu juga menampilkan para perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki SDG, sudah mewujudkan SDG dan bisa tampil di situ di dalam awarding SDG-nya. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu atau Tribuners di sini juga sudah melakukan SDG dan mungkin mau mendaftarkan atau mau menonton bagaimana sih transformasi SDG yang dilakukan oleh perusahaan, juga bisa datang ke acara ini. Bisa gitu. Belajar banyak ya Pak ya? Betul, jadi selain dari narasumber juga tamu-tamu ataupun juga orang-orang yang di dalam itu kita bisa bernetworking dengan orang-orang yang juga spesial juga, karena mereka juga salah satunya juga pemenang SDG Award yang kita undang juga bersama-sama di dalam forum ini, sehingga mungkin bisa bernetworking bersama di dalamnya gitu. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat perkembangan perusahaan dari aspek SDG dan kemudian ingin belajar tentang kepemimpinan yang hebat dan tidak belajar lagi baca-baca, mungkin menghabiskan banyak waktu research lagi di YouTube dan sebagainya. Tapi hari ini Pak Marvin ceritakan tanggal 13 Oktober itu bisa langsung ketemu dengan leadership pemimpin yang hebat, yang sudah teruji melakukan transformasi, reformasi sehingga membuat perusahaan itu menjadi maju dan berkembang. Salah satu adalah Pak Daniel Surya ya Pak ya. Tadi Pak Rizky ada cerita, Daniel Surya ini adalah sangat visioner. Dulu saya melihat beliau itu memang transformasi di branding dari ID Holland Pak, sampai membuat sebuah perusahaan perusahaan yang sudah TBK dari aspek metaverse-nya Pak ya. Memang betul. Pak Daniel Surya bersama WIR juga memiliki banyak paten internasional ya kabarnya ya. Akan membuat transformasi di digital ke depannya yang luar biasa. Dan bahkan beberapa ya Pak Marvin itu saya melihat beberapa toko-toko atau pebisnis retail di dunia seperti H&M, mereka sudah menggunakan metaverse untuk simulasi ya, pakaian apa yang cocok dan kemudian artificial intelligence dan kemudian bagaimana warna yang cocok, sehingga tidak perlu tukar-tukar baju tapi bisa disimulasi dengan layar komputer, dan sudah ada metaverse store-nya ya Pak ya di dunia pada saat ini. Dan sahabat Tribuners, kita bisa belajar banyak dengan orang-orang yang sudah terbaik di bidangnya. Dan kapan lagi? Hanya 13 Oktober 2023 di Surabaya, di Wislu Hotel ya Pak Marvin ya. Ya, kenapa memilih Wislu? Wislu itu lokasi yang sangat strategis, di depannya adalah Pakuwon Trade Center ya Pak ya. Ya, kalau teman-teman Tribuners belum pernah ke Surabaya, jadi di salah satu wilayah di Surabaya yang cukup berkembang sangat pesat adalah wilayah Surabaya Barat, di mana kalau sekarang Hotel Wislux yang nanti akan kita jadikan venue merupakan salah satu area di pusatnya Surabaya Barat lah. Kalau ngomong Crazy Rich Surabaya tinggal di mana? Pasti di area situ biasanya. Gitu sih. Jadi kalau kata orang-orang, wah ini salah satu area yang mungkin sangat-sangat berkembang. Jadi karena saya mengalami sendiri 20 tahun lalu area itu merupakan tanah kosong, Pak. Jadi mungkin banyak kambing, banyak domba yang ada di situ, cuman jalannya cuma satu, dan betul-betul area yang mungkin dianggap sebelah mata karena tidak ada apa-apa di sananya. Tapi 20 tahun kemudian tiba-tiba semuanya berubah, semuanya disulap menjadi salah satu kota modern yang dengan gedung-gedung yang bertingkat,
di mana mungkin ada mall yang salah satu yang terbesar di Asia Tenggara juga di sekitar situ dan sebagainya. Jadi kawasan ini betul-betul berkembang sangat pesat sepanjang 20 tahun terakhir gitu sih Pak. Jadi kalau melihat perkembangannya, wah, menurut saya venue dan area yang berkembang ini mencerminkan kita kalau ngomongin leadership adalah salah satunya adalah pasti pingin perusahaan kita berkembang secara melejit ya dalam waktu 10-20 tahun kemudian, atau mungkin sekarang kalau anak milenial dan gadget tidak mau 10-20 tahun, 5 tahun, dalam 5 tahun bisa expand berkali-kali lipat. Nah itu mungkin bisa melihat juga di area sini seperti apa. Jadi sahabat Gitu. Tribuners, ini menarik, selain bisa belajar dari CEO maupun pemimpin yang top di Indonesia, sudah teruji, terbukti, bisa juga berwisata ya, karena di kawasan diselenggarakan Leadership Summit ini adalah kawasan yang strategis yang merupakan salah satu kawasan yang ikonik di Surabaya. Ada mall yang sangat besar, salah satu mall terbesar di Asia Tenggara, dan dilaksanakan di Hotel Bintang ya, Bintang 4 Pak. Bintang 4 ya, yang sangat dekat dengan mall tersebut. Area perkantoran, area full, area anggapannya itu adalah seperti SCBD-nya Surabaya. Luar biasa. Gitu. Ya, kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Ya, silakan Bapak Ibu, sahabat Tribuners, register dan kita bisa menikmati, belajar bersama di Leadership Summit yang salah satu yang terbesar di Indonesia saat ini. Pak Marvin, saya ke Pak Rizky. Pak Rizky, profil peserta yang perlu belajar tentang leadership ini siapa saja, Pak? Tentunya adalah karena ini leadership, jadi mulai dari supervisor, manager, CEO, sampai dengan business owner. Karena kalau kita hanya belajar menggunakan YouTube atau dengan buku saja, maka kita tidak bisa berinteraksi dan tidak mendapatkan gambaran secara utuh. Harapan kami dengan kita hanya offline, maka leader bisa berinteraksi, bahkan bisa bertanya dengan narasumber, sehingga itu bisa mendapatkan insight yang penuh tantangan ke depan dan kira-kira solusi ke depan apa. Saya rasa itu, Pak. Ya, berarti dari profil peserta yang perlu belajar itu adalah mereka yang memiliki anggota ya Pak ya, mereka yang pemimpin departemen, organisasi dari level supervisory, ada tim ya, tim yang ingin belajar leadership lebih baik supaya transformasi terhadap perusahaan maupun productivity leading timnya dapat lebih maksimal sehingga perusahaan ataupun institusi dapat berkembang lebih baik ya. Untuk calon leader bagaimana Pak? Misalnya ada perusahaan yang ingin sih menempatkan ini nanti akan kandidat menjadi seorang pemimpin, apakah itu supervisor, manager, apakah ini boleh diikutkan Pak Rizky? Bisa, dan karena nanti akan dihadiri oleh 500 CEO, maka itu juga menjadi peluang dari peserta untuk selain bernetworking, berdiskusi mencari peluang usaha baru, atau bahkan bisa juga bernetworking untuk membuka cabang. Karena 500 ini juga hadir dari luar pulau, peserta Leadership Summit ini tidak dibatasi hanya dari Surabaya. Beberapa yang sudah mendaftar itu ada dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Makassar. Itu menjadi peluang selain untuk berdiskusi tentang sharing ilmu, juga peluang untuk menambah networking bisnis, Pak Sen. Ya, sahabat Tribuners ya, dari apa yang disampaikan termasuk profil peserta dari berbagai kota di Indonesia yang berkumpul di Surabaya di Wislook Hotel acara Leadership Summit tersebut, dari berbagai kalangan ya, pengusaha, ada praktisi, profesional, kemudian akademisi, sehingga menjadi bukan hanya belajar tetapi bisa juga saling berkolaborasi ya, networking, misalnya saling mengenal apapun itu, misalnya praktisi bisa mengenal industri atau perusahaan dan seperti ada cabang-cabang di Surabaya maupun di kota lain, sehingga bisa menambah jaringan, akan membantu profesi dari sahabat Tribuners untuk bisa lebih kencang lagi larinya ke depan.
dalam tanda kutip adalah bisa ekspansi lah ya, karena sudah mengenal banyak, tinggal telepon, halo Bapak atau Ibu, bagaimana situasi misalnya di Makassar, Surabaya, di Solo, Yogyakarta, karena ada berbagai kota hadir di sana, sehingga bisa menjadi ajang untuk berkoalisi bersama, apakah ekspansi bisnis, mencari knowledge baru, atau mencari supplier baru. Disinilah ajangnya ya Pak Rizky ya. Pak Rizky, kabarnya Pak Rizky di event ini setelah seminar atau conference yang terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, Leadership Conference Summit, itu di malamnya ada acara gala dinner juga ya Pak. Bisa lebih dekat lagi ya chemistry-nya ya Pak ya. Betul Pak, karena pengurus dan member AMA yang hadir dalam rangkaian Rakornas, jadi acara di Summit ini merupakan rangkaian dari acara Rapat Koordinasi Nasional AMA. Itu datang dari berbagai kota, ada yang dari Medan, seperti Pak Sandir, dari Kalimantan, Makassar, Bali. Itu menjadi kita kumpulkan dalam welcome dinner, sambil juga bernetworking, sambil juga bisa sharing mengenal lebih dekat tentang bisnis dari masing-masing pengurus, sehingga peserta Leadership Summit yang mungkin belum menjadi member bisa berkesempatan untuk bernetworking dengan para pengurus dan member AMA dari seluruh kota tersebut. Ada 14 kota Pak Sugandi. Luar biasa. Jadi sahabat Tribuners, kita bukan hanya bisa belajar mengenai kepemimpinan, tetapi juga bisa berkolaborasi, bernetworking ya dengan chapter Asosiasi Manajemen di Indonesia. Ada 14 kota seperti yang disampaikan Pak Rizky, termasuk dari kalangan profesional yang akan menghadiri acara konferensi. Pak Rizky, cerita sedikit kepada sahabat Tribuners Asosiasi Manajemen Indonesia Pak. Baik, Asosiasi Manajemen Indonesia tahun ini berusia 34 tahun. Kita fokus kepada sharing tentang knowledge, belajar dengan hal-hal yang baru yang terjadi di dunia usaha, dan juga terus mengembangkan networking. Sehingga setiap bulan kita berkumpul seminar offline, sambil berkenalan, sambil mencari peluang-peluang baru dan menjadi partner bisnis. Peluang usaha atau namanya rezeki itu tidak hanya selalu kita berjualan, tetapi kita menambah teman, bisa mendapatkan vendor-vendor yang baik. Itu menurut kami juga merupakan peluang bisnis atau rezeki yang perlu juga dicari. Termasuk sekarang Mbak Sandiat, para pengusaha bingung dengan kecanggihan teknologi, kita sebut TikTok. Bagaimana kita bisa memanfaatkan TikTok dan bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan yang beberapa pengusaha tertekan karena ada pandemi, kemudian serangan dari luar negeri. Kita juga berdiskusi membahas itu, dan bahkan sampai kita bagaimana para pengusaha bisa berpikir inovasinya, termasuk kali ini kita mengangkat tema leadership Pak Sianto. Luar biasa Pak Rizky. Pak Rizky juga adalah pengusaha di bidang properti ya Pak ya? Betul Pak Sianto. Di Surabaya Pak ya, project? Di Surabaya Pak, kami ada 4 lokasi, di Sidoarjo, Gresik, dan insya Allah akan buka di Pasuruan. Luar biasa. Jadi Asosiasi Manajemen ini adalah keluarga besar pengusaha profesional maupun praktisi maupun dari berbagai kalangan ya Pak ya, termasuk ada akademisi yang saling berkumpul bersama, berbagi ilmu manajemen, berkolaborasi untuk sesuatu yang bermanfaat bagi bisnis ya, dan manajemen. Kalau kita tidak kenal, kita mau tanya sesuatu untuk pengembangan bisnis kita, mungkin pengusaha akan berpikir saingan. Tetapi dengan AMA kita saling mengenal, seperti saya di bidang properti bisa tanya ke orang yang bisnisnya di otomotif seperti Astra, tanya ke seperti Pak Sianyet di media massa maupun konsultan-konsultan. Itu karena teman maka akan terbuka Pak. Tetapi kalau kita tidak kenal, biasanya susah. Termasuk juga di rangkaian Rakornas ini Pak Sianyet, kita pengurus dan member juga akan industrial visit ke pabrik Polygon, karena kedekatan antara ketua harian AMA Indonesia dengan pemilik Polygon, maka pengurus dan member bisa melihat sampai ke dalam pabrik, sampai dengan penjualannya, rodalingnya, semua dibuka. Itu kalau bukan karena kedekatan, orang luar ingin masuk, saya rasa susah. Jadi
para tribuners yang ingin ikut financial visit, kami juga terbuka. Caranya tentu dengan join menjadi member AMA, dan biaya keanggotaannya sangat murah, Pak. Sangat terjangkau ya Pak ya. Jadi sahabat Tribuners, Sangat Asosiasi terjangkau. Manajemen Indonesia, Pak Rizky, Ketua Chapter di Surabaya, sahabat Tribuners, setiap bulan atau setiap 2 bulan ya Pak ya, ada AMA Industrial Visit ya Pak ya. Dan kebetulan tanggal 13 Oktober ini Leadership Summit, 14 siangnya ada kunjungan ke pabrik Polygon. Nah, kita bisa melihat sahabat Tribuners yang berdomisili di Indonesia, dimanapun berada, yang menjadi members AMA, baik maupun yang sudah ada maupun yang join akan datang, setelah melihat conference dan antusiasme yang luar biasa ini, diberikan kesempatan untuk mengikuti AMA Industrial Visit di pabrik Polygon yang kabarnya paling besar di Indonesia ya Pak, bahkan di Asia Tenggara ya Pak. Dan menggunakan otomatisasi, robotik sistem ya Pak ya. Kapan lagi dia bisa belajar, dan kabarnya selama pandemi itu penjualan naik sampai 300 sampai 400% ya Pak ya, sepeda ini. Benar Pak, dan banyak tipe-tipe sepeda yang tidak dijual di Indonesia, khusus hanya untuk ekspor. Luar biasa ya. Ini jadi ini sebuah momen yang sangat berharga yang kita bisa melihat, belajar bersama. Pak Rizky, saya ke Pak Marvin. Pak Marvin, dari sisi antusiasmenya terhadap Leadership Summit ini bagaimana ya Pak ya? Saya dengar kabarnya itu sudah banyak yang daftar bahkan di luar kota Surabaya Pak. Wah, ini kalau ngomongin antusiasme luar biasa ya. Kalau ngomongin orang sudah menyempatkan waktu, apalagi ini di Surabaya ya. Mungkin yang belum pernah ke Surabaya juga, wah ini jadi satu kesempatan. Nah, kabarnya kalau dari panitia sih kurang lebih sudah kebanyakan yang paling penuh pasti VVIP malah Pak. Wah ini kayak luar biasa. Orang-orang yang pengen belajar betul-betul yang paling depan, nah itu malah banyak yang terjual dibandingkan dengan reguler. Wah ini kalau reguler kita kurang lebih sudah kapasitas 40-50%. Yang paling banyak pasti di VVIP dan VIP. Nah ini mungkin teman-teman Tribuners di sini bisa milih, bisa coba nanti lihat di websitenya, yaitu di bit.ly/AMA, amanya besar ya, AMA Summit 2023, atau nanti bisa dikasih link ya di dalam video ini, jadi bisa dicek sendiri di websitenya. Ini memang antusiasmenya cukup luar biasa. Kalau dari kemarin, dari malam aja kita melakukan promosi, terutama di AMA Surabaya, kita melakukan kolaborasi, itu ternyata antusiasnya cukup tinggi, banyak yang mau gitu. Luar biasa Pak Marvin. Pak Marvin, sepertinya untuk Leadership Summit ini Pak, ada program khusus atau untuk sahabat Tribuners pagi hari ini Pak? Silakan tentu share, saja Pak. kalau ngomongin harga spesial ataupun promo itu wajib ada ya, apalagi bagi sobat Tribuners. Dan juga terima kasih pada Pak Shende telah diberikan waktu dan tempat di sini. Jadi bagi sobat Tribuners yang mungkin mau daftar, ini langsung kita dengar dari Tribuners dari Tribun Medan gitu, langsung aja kontak ke kita ada promo buy one get one free khusus untuk tiket reguler. Jadi teman-teman di sini yang wah ini aku mau ke Surabaya nih sekalian, nah ini kita adakan sebuah promosi luar biasa, yaitu buy one get one free khusus hari ini aja. Jika Bapak Ibu atau sobat Tribuners di sini membeli tiket reguler, bisa mendapatkan beli satu gratis satu, jadi dapatnya dua gitu. Jadi dapat dua, fokus untuk 10 orang tercepat saja, jadi nggak banyak-banyak slotnya, karena ya kita akan membagi, karena kan AMA ini chapternya banyak banget. Salah satunya mungkin yang banyak pasti sekarang di Medan ataupun di seluruh Indonesia juga, karena tayangan ini online. Tapi khusus hari ini buy one get one free untuk tiket reguler, bisa RSVP ke 081 357 622 902.
Luar Jadi biasa. cepet-cepetan nih. Kalau perlu ada linknya nanti bisa di-sharekan di bawah. Kalau mau melihat websitenya di bit.ly/AMA Summit 2023. Luar Amanya biasa. besar ya. AMA, Summitnya kecil 2023. Ya, sahabat Tribuners, ini untuk kode ya Tribun dan Medan ya, yang bagi sahabat Tribuners yang mendengar langsung hari ini mendapatkan kesempatan buy one get one free ya, khusus 10 pendaftar pertama. Kapan lagi bisa mendapatkan special offering dan kemudian bisa mengikuti Leadership Summit yang begitu megah dan luar biasa yang dilaksanakan di Wislock Hotel di Surabaya, sangat dekat di kawasan bisnis, dan di depannya ada mall, yang salah satu mall yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan luar biasa, bisa belajar sambil menikmati ya. Mau bawa keluarga juga boleh ya Pak Marvin ya, sekaligus Oh boleh, sekaligus jalan-jalan. jalan-jalan ya. Kulinernya Surabaya kan bisa dicoba itu. Kuliner Surabaya paling top apa Pak? Oh, yang situ yang dinobatkan salah satu sop terbaik di dunia kayaknya. Rawon. Rawon. Rawon bisa ya, Pak, dicoba, rawon. ya. Mungkin dan Sobat Tribun saya belum coba, bisa dicoba. dan kabarnya di apanya di Leadership Summit ini juga ada disajikan menu-menu khas Surabaya terbaik ya Pak ya. Oh iya, kalau ngomongin Wishlux ini biasanya memang requestnya pasti makanan Indonesia yang terbaik. Karena kan mungkin kita sudah bosan ya makanannya mostly luar negeri semua. Kita mencoba mencintai produk-produk kita sendiri. Salah satunya pasti di kuliner. Kuliner yang terbaik itu Indonesia pastinya. Surabaya salah satunya pasti. Rawon ya Pak ya. Rawon dinobatkan Siap. sebagai makanan yang salah satu yang terbaik yang terenak ya Pak ya. Sop paling enak. Sop paling enak ya. Itu rawon Nomor satu. isinya apa itu Pak ya? Isinya. Kok jadi bahas makanan? Isinya pasti daging sapi. Jadi daging ya, kalau lihat warnanya pasti hitam, tapi rasanya mantap banget. Top rasanya Pak ya. Siap, Jadi siap. bisa menikmati kuliner juga ya, bisa rekreasi, bisa melihat kota Surabaya, business networking. Kapan lagi bisa sahabat Tribuners kita mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa di sini dengan menghadiri Leadership Summit Conference Leadership yang salah satu yang terbesar di Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Marvin. Saya ke Pak Rizky. Pak Rizky, Siap. kalau dilihat dari event yang begitu luar biasa ini ya, kemudian menghadirkan narsum-narsum yang kompeten, tentulah tidak mudah. Tentulah tidak mudah ya. Pasti banyak suka dukanya ya Pak ya, untuk menghadirkan dan kemudian meng-create acara yang begitu luar biasa, sehingga kemasan ini benar-benar adalah sebuah yang katakan adalah yang ingredients yang terbaik yang diberikan kepada peserta seminar on-site pada 13 Oktober di Surabaya. Nah, ini bagaimana kesulitan mungkin ya di awal-awal itu adalah bukan mudah ya untuk menghadirkan narasumber yang kompetensi ini luar biasa di Leadership Summit ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Rizky. Iya Pak Sanjit. Jadi kesulitannya adalah karena mengundang narasumber yang hebat-hebat ini tidak mudah dan harus jauh-jauh hari. Kemudian juga waktu beliau menentukan tanggalnya juga tidak mudah Pak Sanjit. Pak Sanjit, kalau boleh saya melanjutkan narasumber tadi Pak. Siap. Ada beberapa. Ya, baik. Mungkin dari Ya, bisa dibantu narasumber oleh yang akan juga hadir di Leadership Summit adalah Pak Putut. Beliau adalah direktur dari Pelindo. Seperti kita tahu bahwa Pelindo harus memberikan layanan yang cepat dalam hal ekspor impor, kapal datang, dan juga teknologinya juga harus otomatis, karena tentu Indonesia bersaing dengan Singapura. Kemudian Pelindo juga baru saja melakukan merger. Tidak mudah perusahaan yang besar
BUMN merger menjadi satu, itu juga membutuhkan tantangan. Anak perusahaannya sangat banyak dan sangat besar. Ya, CEO dari Bio Farma, farmasi maupun vaksin, tantangan pandemi, tantangan ke depan terkait vaksin itu juga perlu kita banyak belajar. Kemudian dari Pak Gufron, dia adalah dari BPJS, tentu tantangan pelayanan kepada masyarakat itu menjadi challenge terkait memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dalam hal BPJS. Berikutnya juga ada Pak Jamil Azaini, Pak. Beliau Kubik Leadership, banyak konten-konten beliau di medsos terkait leadership, itu kita bisa banyak belajar dari beliau, dan beliau juga sudah membawa klien-kliennya, perusahaan-perusahaannya untuk tumbuh berkembang, terutama di bidang leadership. Terakhir ada Bu Ana Patricia, dia adalah CEO dari Pan Brothers, TBK. Nanti kita juga melihat inovasi-inovasi beliau di masa depan, dan juga masih ke milenial. Tadi saya ada yang terlupa adalah Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa. Karena Jawa Timur ini adalah wilayah maupun variasi dari penduduknya sangat beragam. Tentu tidak mudah beliau memimpin Jawa Timur. Ini tidak ada hubungannya dengan politik ya Pak Sianget. Jadi kami menghadirkan Pak Aswar Anas dan Pak RP maupun Buka IP murni karena kita melihat leadership beliau dan kita perlu belajar. Jadi tidak ada hubungannya dengan kampanye pemilu dan lain-lain sebagainya, Pak. Dan moderatornya juga luar biasa. Pak Sianget akan menjadi moderator dari Tribun, dari Trend Development. Kemudian Pak Galatia Chandra juga akan menjadi moderator. Beliau dulu Business Development di Kalbe, bagaimana menemukan solusi terobosan-terobosan untuk produk-produk Kalbe. Kita perlu belajar beliau. Insya Allah beliau akan sangat membawa sebagai moderator sangat luar biasa. Pak Suherman, beliau juga dosen di Prasetya Mulia, dan Bu Catur, eksportir dari pengurus AMA Surabaya Rempah. Kita akan banyak belajar dan mengulik dari narasumber-narasumber dengan moderator yang tentu sudah kita siapkan juga tidak kalah handal dibandingkan narasumber-narasumbernya. Sementara itu Pak Sianget. Terima kasih Pak Rizky, informasi yang sangat detail Pak. Jadi sahabat Tribuners, kalau saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizky dan Pak Marvin, banyak sekali manfaat sahabat Tribuners dan Bapak Ibu profesional dimanapun berada yang mengikuti Leadership Summit itu. Yang pertama adalah bisa belajar dari profesional atau pemimpin top di Indonesia. Yang kedua adalah bisa berkolaborasi untuk memajukan perusahaan dan bisnis sahabat Tribuners, atau setidaknya meningkatkan pengetahuan ya, karena dengan di ajang konferensi kita bisa ketemu banyak sekali pemimpin-pemimpin dari berbagai, ada target 500 peserta dari berbagai perusahaan di seluruh Indonesia. Adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bisa bersama, saling tukar kartu nama. Bahkan kalau Bapak Ibu yang ingin lebih dekat lagi di malamnya khusus untuk VVIP itu ada dan namanya gala dinner bersama, lebih dekat lagi kita bisa berinteraksi. Dan kemudian jikalau ingin bersama AMA Indonesia lagi di tanggal 14 ada kesempatan untuk company visit di Polygon, salah satu perusahaan sepeda yang paling canggih dengan automationnya, dengan penjualannya luar biasa di seluruh dunia, dan kita bisa belajar dari best company tentunya ya. Nah kemudian yang ketiga adalah kita belajar dapat auranya ya, bukan hanya melalui Zoom ya Pak ya, tetapi bisa menghadirkan bagaimana kita bisa merasakan energi yang luar biasa. Dan dengan praktisi yang sudah teruji tentunya, ada setidaknya 3 manfaat secara langsung
dan manfaat secara tidak langsung adalah kita bisa menikmati kota Surabaya yang begitu dengan kawasan SCBD ini kebetulan diselenggarakan event Leadership Summit ini, yang kita bisa melihat sekaligus bisa berrekreasi bersama. Dan satu lagi yang dari Pak Marvin, ada rawon yang disediakan untuk Bapak Ibu semuanya ya, sup terbaik dinobatkan sup paling enak di dunia. Jangan lihat warnanya, tapi rasakanlah kenikmatan, nikmati bersama ya. Ini yang dipersembahkan oleh Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Surabaya yang dikomandoi oleh Pak Rizky Supriyadi bersama Connectpedia, Pak Marvin dan tim. Oke, sebagai penutup ini harapannya dari Pak Rizky seperti apa untuk sahabat Tribuners? Tentu jika Bapak Ibu ingin meningkatkan bisnisnya, kemudian mendapatkan insight tentang tantangan ke depan dalam bisnis di daerah masing-masing, kita bisa belajar dari para narasumber. Dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari Rakornas Rapat Koordinasi Nasional AMA Indonesia. Kaitannya dengan kita, para pengurus AMA, juga ingin berpartisipasi terkait Indonesia Emas 2045. Kita membuat program-program untuk bisa memajukan UMKM, memajukan pebisnis, sehingga kita bergabung dengan AMA tidak hanya saling sharing, tetapi juga bagaimana bisnis kita semua bisa semakin berkembang, sehingga 2045 Indonesia Emas, masyarakat Indonesia bisa lebih maju, lebih sejahtera. Dan kita awali dengan Leader Summit dengan target 500 CEO level menjadi pesertanya, Pak Sandi. Top, Pak Rizky, terima kasih. Dari Pak Marvin, harapannya sebagai penyelenggara, Pak, yang melihat antusiasme yang begitu luar biasa dan dengan judul, dengan narsum yang begitu luar biasa dan top seperti ini, Pak. Ya, harapan kami mungkin lebih ke arah kita sebagai penyelenggara, kita mau para peserta yang hadir nanti selain mereka mendapatkan ilmu dan networking, teman-teman yang hadir juga bisa merasakan atmosfer bagaimana sih leadership. Karena kalau ngomongin leadership ini kan bukan sekedar cuman kita memerintah atau mungkin ya seperti itu, tapi bagaimana kita bisa memberi, sebagai seorang leader kan memberikan contoh bagaimana sebuah leadership itu diterapkan dalam sebuah perusahaan. Nah, kita bisa menyerap aura itu tadi, karena aura itu tidak bisa diserap kalau cuman via Zoom seperti ini ya. Jadi lebih ke arah, kalau aura itu pasti harus dirasakan, harus dekat dengan mereka, harus bisa one-on-one, mungkin bisa one-on-one ngobrol bareng, itu bisa kita merasakan, oh ternyata orangnya seperti ini. Dengan itu kita bisa meningkatkan semangat juga bagi teman-teman Tribuners di sini yang mungkin sebagai pengusaha, sebagai orang yang lagi struggling untuk bisa meningkatkan level bisnisnya, kapabilitas bisnisnya, dengan kita menyerap energi dari teman-teman para pebisnis lain yang sangat luar biasa, semangatnya di sini, kita bisa bisa grow bareng lah, bisa tumbuh bersama, sehingga kalau perusahaan kita maju, justru kita bisa meningkatkan perekonomian Indonesia ke depannya, gitu. Terima kasih Pak Marvin, Pak Rizky yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing sesuatu yang sangat bermanfaat, berharga bagi sahabat Tribuners. Kesempatan ini sangat langka, kita bisa bersama-sama ya mengikuti Leadership Summit. Pastikan tanggalnya 13 Oktober dimulai jam 9 pagi di Surabaya, Wislook Hotel Surabaya. Jangan lupa juga masih ada promonya bagi sobat Tribuners di sini, buy one get one free. Bagi promo reguler langsung ke WhatsApp atau Bitly. Ini ada nomor bit.ly/ama submit 2023. Luar biasa. Terima kasih Pak Marvin. Pastikan sahabat Tribuners yang ingin belajar tentang leadership, kepemimpinan yang hebat, datang ke Surabaya tanggal 13 Oktober 2023. Nantikan bersama AMA Indonesia Chapter Surabaya dan Connectpedia. Terima kasih Pak Sandi. Sampai jumpa di Surabaya 13 Oktober. Terima kasih kehadirannya. Sampai jumpa di Inspirasi Bisnis yang selalu menarik untuk Anda. Thank you.
Sukses selalu Thank you untuk Pak Ibu Syanid. Medan dan development Pak Syanid. Thank you. Thank you Pak. Sampai ketemu Pak.